hari kita bicarakan cuka apel. Cuka apel namanya apple cider vinegar. Apple cider vinegar itu prosesnya semestinya kalau kita mau kenal cuka apel itu apa, kita pelajarin prosesnya dulu. Cuka apel itu adalah yang kita minum adalah bakteri. Bakteri atau mikroorganisme yang bagus. Kalau secara kasarnya itu kalau kita bilang adalah probiotik atau seperti kalau kita minum Yakult. Yakult itu adalah mikroorganisme probiotik yang bagus untuk dalam badan kita. Nah, dengan adanya cuka apel ini adalah tradisional, udah ribuan tahun orang minum cuka apel untuk kesehatan. Yang diminum adalah enzim-enzim yang hidup. Enzim-enzim yang benar-benar hidup. Dan itu enzim yang baik yang sudah mematikan di dalam processing cuka apelnya itu dari apel menjadi cuka apel karena itu enzim atau mikroorganisme itu yang memakan bakteri-bakteri jahat. Nah, cara prosesnya gimana? Cuka apel adalah proses panjang. Intinya dalam proses ini kita pakai banyak apel, mungkin 2 kilo punya apel atau 100 kilo punya apel, dicampur air yang murni, air suling lebih baik, dikasihin gula. Gulanya bisa macam-macam, bisa gula pasir, bisa gula Jawa, bisa gula kokonat. Nah, kalau diproses saya yang paling rekomen harusnya pakai gula kokonat atau gula aren prinsipnya. Itu diproses, didiemin selama 3 bulan sampai 4 bulan, maksimum sampai 6 bulan, berubah yang namanya apel segitu banyak, berubah menjadi cuka apel. Karena ada fermentasi proses selama 3 bulan sampai 6 bulan itu. Waktu fermentasinya itu adalah berjuangan dari segi organisme, mikroorganisme itu yang menghancurkan apel-apel yang solid tadi itu, yang organik, dihancurkan atau kalau bahasa Inggris itu dikompos. Kalau kita bikin kompos kan dikompos. Nah, decomposing apel-apel yang solid itu menjadi hancur. Supaya mineral-mineralnya, vitamin-vitamin yang di dalam apel itu, sedangkan kita tahu apel kan penuh dengan vitamin. Ada sepepatah bahwa once a day makan apel 1 aja udah cukup. Nah, ini intinya apel yang solid tadi itu beribu-ribu apel, berpuluh-puluh apel itu didikompos sama mikroorganisme, vitaminnya jadi larut masuk ke dalam air. Karena mikroorganismenya banyak, dia hidupnya dari mana? Dari gula yang kita kasih dia supaya dia hidup. Dia grogotin tuh, decomposting itu apel-apelnya menjadi larut di air, vitaminnya, mineralnya, jadi udah menjadi air, di dalam air itu. Jadi cuka apel itu penuh dengan apel punya mineral. At the same time, karena ini mikroorganisme proses fermentasi, dimakan itu yang namanya bakteri yang jahat, menjadi banyak benar probiotik atau mikroorganisme yang bagus-bagus di dalam larutan air itu. Nah, makanya kalau cuka apel kita harus lihat yang bagus itu selalu mengandung yang namanya ini nih, teyengan. Di bawahnya ini sering banyak teyengan-teyengan. Kalau kelihatan nggak ya? Nah, teyengan inilah yang harus dikocok. Ini adalah hancuran dari apelnya sendiri yang melalui mikroorganisme. Nah, udah hancur di sini, ini namanya kita bilang mother. Mother tuh biangnya. Jadi ini hancuran-hancuran ini vitamin-vitaminnya di sini semua nih. At the same time, kalau kita mau minum cuka apel harus kocok dulu. Supaya ini mothernya ini larut lagi ke dalam sini baru kita minum. Nah, makanya ini hari kita kalau udah prosesnya kita udah mengerti, berarti mendapatkan cuka apel yang bagus itu harus senatural mungkin, pakai air yang bersih, pakai gula yang bagus. Kalau pakai gula pasir aja nggak terlalu bagus. Bagusnya gula aren atau gula kelapa. Dengan fermentasi, mikrobanya itu bekerja keras, bertumbuh banyak, hancurin itu apel-apelnya menjadi mother. Nah, di dalam larutan itu jadilah namanya asam. Nah, asamnya itu karena kebanyakan probiotik. Makin asam, makin bagus prinsipnya. Nah, karena dia punya organismenya padat banget. Tambah lagi vitamin-vitaminnya itu di mothernya di bawah itu yang sudah larut menjadi kayak powder. Nah, itu yang jadi vitamin buat kita makan cuka apel. Buat kita sehat
prinsipnya. Jadi yang kita minum cuka apel, mikroorganisme, probiotik, sama intinya nutrisi-nutrisi yang dari apel. Oke? Nah ini cara fermentasi. Nah kedua, sekarang kalau kita bilang, buat apa kita minum cuka apel? Cuka apel macam-macam fungsinya. Karena buat badan kita, kalau kita bilang itu cuka apel, yang kita minum kan bakteri, Pak. Probiotik, Pak. Seringkali orang-orang, aduh cuka apel lu jangan kasih gua minum dah. Bau, nggak enak. Udah gitu asem. Mana ada orang suka makan asem-asem begitu. Nggak enak. Enakan makan madu. Yes, benar. Cuman cuka apel punya khasiatnya karena dia proses natural, proses mikroorganisme probiotik yang banyak itu bagus banget buat badan kita. Nah, inti utamanya cuka apel itu asam, fungsinya adalah untuk asam lambung. Loh, kok asam lambung, orang asam dikasih makan asam? Kambuh dong Pak. Yes, ini ilmu asam lambung, teorinya kalau kita udah ngerti akan berbeda sama kedokteran. Di dalam dokter kalau kita asam lambung banyak dikasih alkali, naturalizernya. Seperti kayak milantah gitu ya, kayak kapur-kapur yang sedot asam lambungnya itu menjadi berkurang asam lambung di mah. Nah, sedangkan kalau di teori yang natural yang sekarang kita bilang natural suplemen atau raw food terapinya ini, bisanya kita keluar asam lambung dari gitu ya, atau kayak asamnya keluar dari leher, atau kita sakit mah gitu ya. Itu intinya asam lambung adalah di dalam mah kita ada makanan yang super keras, tidak cukup asam lambung dikeluarkan oleh mah untuk didikompos, untuk dihancurkan. Jadi di mah kita itu ada ganjelan daging-daging yang keras belum bisa hancur. Jadi dia ganjel di dalam, asam lambungnya keluar terus di dalam mah, jadi nggak ada tempat karena keganjel, keluar dari ke mulut kita. Jadi kesannya gitu jadi itu maksudnya apa? Asam lambung produksi tidak bisa hancurin sisa makanan yang di dalam mah kita. Harusnya kita ini sisa makanan, makanya dia keluarin asam lambung terus untuk supaya hancurin bisa turun ke bawah. Nah, karena ini hari dia udah keluarin banyak, karena dia ganjel tempatnya, jadi nggak ada tempat, kesannya kembung. Jadi kita keluar melalui atas. Atas kita keluar, jadi itu yang prinsipnya kekurangan produksi asam lambung yang asam untuk hancurin makanan yang di dalam lambung kita yang belum bisa hancur. Loh, kok begitu? Dengan tambahin kita cuka apel di dalamnya, ini tambah tentara, tambah army, tambah asam. Supaya yang hancur itu dilarutkan, didikompos lagi, seperti kayak apel tadi, masuk turun ke ucus kita, dibuang. Nah, seringkali orang biasanya habis asam lambung bilang bisa mati lah, bisa nggak bisa napas lah, nggak bisa macam-macam. Nah, itu karena kelebihan makanan yang keras-keras di dalam asam lambung kita nggak bisa turun. Dengan minum cuka apel itu dihancurkan, dikompos lagi seperti yang apel tadi yang saya bilang proses fermentasinya. Dihancurin, masuk ke ucus kita, diisap nutrisi-nutrisinya dan dibuang. Nah, intinya cuka apel itu fungsinya tambahan asam untuk lambung kita supaya hancurin barang-barang atau isi-isi yang keras-keras yang tidak bisa dihancur, dibantu dengan army cuka apel ini. Ya. Nah, ini teorinya bagus banget, makanya orang bilang, "Pak, saya sakit asam lambung." Makannya cuka apel. Cara minumnya gimana? Kalau yang memang udah banyak asam lambungnya, hanya perlu 2 sendok makan setiap pagi sebelum makan sarapan pagi. Caranya gimana? Kalau bisa minum 2 sendok, bagus. Kalau enggak, saya selalu encourage, karena di dalamnya udah asamnya tinggi di lambung kita campurin madu. Jadi 2 sendok madu, 2 sendok cuka apel, dicampur dalam 1/4 gelas air, kita minum aja. Perut kosong ya, supaya dia tambahin army, hancurin dulu ada barang-barang yang di dalam mahnya kita itu, seperti yang daging yang keras atau lain-lain, supaya dia hancurin, supaya kita asam lambungnya turun lagi, jadi nggak naik ke atas. Ya jelas ya. Jadi prosesnya untuk kuncinya kalau orang sakit asam lambung harus makan cuka apel
Supaya tambahin ini, hancurin yang di dalam mahnya kita, supaya kita otomatis bisa lancar dan nggak akan uap ke mulut lagi. Itu satu fungsinya cuka apel. Kedua, kalau selain itu kita ada namanya cuka apel pun juga fungsinya untuk tambahin imun sistem kita. Karena prinsipnya di dalam cuka apel itu udah ada antimikrobial, antifungisida, antibakteri, yang probiotik yang bagus-bagus itu akan makanin semua yang gitu-gituannya. Maksudnya yang bakteri yang jahat lah, jamur yang jahat lah, bakteri yang jahat-jahat lah prinsipnya. Nah jadi kalau kita minum cuka apel, di badan kita pun yang namanya yang sakit-sakit, yang jahat-jahat punya bakteri itu akan bagus. Salah satu keuntungan besarnya itu untuk orang yang namanya untuk flu, itu juga bagus ya. Nah, tadi kan kita udah bicara tuh yang namanya antibakteri, antimikrobia, anti jamur, khusus untuk perbaikin sistem pencernaan asam lambung. Nah, kita juga masuk nih sekarang nih namanya ke daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh itu bagus banget untuk virus influenza, sinusitis, untuk bagus orang sinus-sinus. Itu juga bagus untuk kita. Jadi untuk kita namanya sinus, untuk influenza, itu juga bagus tambahin imun kita. Tambahin kita punya antibody. Makanya ini hari cuka apel salah satunya juga untuk imun. Ya, perbaikin imun kita. Influenza salah satu, sinus. Nah, satu ketiga ini asam urat. Apa asam urat? Kok asam urat bisa pakai cuka apel? Kita pelajarin. Asam urat bahasa Inggrisnya adalah uric acid. Berarti darah kita penuh dengan asam. Jadi kalau darah kita penuh dengan asam, berarti itu kanker suka banget. Dan kedua, otomatis kita punya asam urat juga tinggi. Nah, kalau asam urat tinggi, naturalisasinya gimana? Kita mesti minum yang pH-nya tinggi, cairan yang pH tinggi. Bisa air putih yang pH-nya 8 atau 9, atau yang paling gampang cuka apel. Karena di dalam cuka apel itu pH-nya tinggi banget, hampir 9. Nah, kalau kita darah kita asam, kita minum cuka apel, itu menaturalisasi kita punya darah menjadi yang tadinya 2 atau 3 asemannya menjadi dinaikin jadi 7. Nah, inilah kuncinya cuka apel untuk memperbaikin yang namanya asam urat. Nah, sampelnya cara yang lebih cepat lagi, karena ini konsepnya kita mau naturalisasi, mau naikin kita punya pH. Saya selama ini godok air, pakai baking soda 2 sendok di dalam 1 liter atau 2 liter air. Baking soda, dikasihin 2 iris jahe, digodok 5 menit sampai mendidih. Sesudah mendidih, didiemin air itu, dituang di dalam gelas, dikasih 2 sendok cuka apel, dikasih air yang bekasan tadi digodok, yaitu baking soda dan jahe, untuk kita minum di dalam gelas ini. Minum, pagi perut kosong, sore hari minum lagi. Sepanjang hari kita minumin air yang tadi, air jahe sama baking soda tadi. Kenapa? Karena baking soda itu prinsipnya alkalin, basah. Itu menaikkan kita punya darah, punya pH. Kedua, jahe itu untuk kita nggak bengkak. Seringkali kalau kita asam urat tinggi, sakit kiri, sakit kanan, kaki jempol bengkak, jalan aja sakit. Nah itu untuk anti supaya jangan sakitnya lah. Makanya gitu saya pakaiin jahe. Kedua, sepanjang hari darah kita sudah asam, sepanjang hari kita minum air baking soda itu membantu kita memperlancarkan, menurunkan kita punya darah dari yang asam dinaik menjadi pH 7. Prinsipnya gitu, naturalizing. Nah ini konsepnya. Kalau kita tambah lagi cuka apel pagi dan sore, itu mencepatkan kita punya asam urat. Dari yang tinggi, langsung dalam 7 hari pun langsung bisa natural. Kasusnya saya punya asam urat tadinya 15,7. Padahal mentok cuma 5. Nah dengan saya minum ini, 7 hari, nggak lama-lama. 7 hari formula ini. Baking soda, water dikombin sama jahe. At the same time 2 gelas pagi dan sore. Ditambahin cuka apel di dalam air gelas itu, dan 7 hari saya punya pH jadi sekarang cuman 5 atau 3,5 rata-rata. Nah, saya setiap hari saya maintain dengan 2 sendok cuka apel,
Berjalan, saya punya pH dari 3,5 udah nggak naik-naik lagi. Maintain 3,5. Sangat-sangat natural. Sangat bagus sekali. Tanpa makan obat, tanpa makan apa-apa. Makanya ini kita sharing begitu powerfulnya untuk turunin asam urat. Kesatu lambung, kedua asam urat. Ketiga, mengatur gula darah. Dari American Diabetes Association bikin research 2 tahun yang lalu. Bahwa ternyata kalau orang setiap hari makan cuka apel 2 sendok sehari selama 1 bulan, apa yang terjadi? Kita punya gula darah, bukan sembuh ya, akan turun. Akan turun gula darah yang tadinya tinggi akan turun. Walaupun kita masih makan manis-manis atau masih makan nasi prinsipnya. Akan turunnya nggak tanggung-tanggung. Bisa sampai 40% dari yang normal yang kita sekarang ada. Keren kan? Indonesia paling hobi itu kencing manis, diabetes. Nah, dengan kita coba usahakan roba gaya hidup kita, minum 2 sendok di pagi hari cuka apel, kita punya gula darah akan turun. Ini dari research punya data. Oke? Nah, berarti selain gula darahnya itu, kita juga di dalam cuka apel, ada yang namanya nitric acid. Nitric acid itu bukan uric acid ya. Nah, nitric acid. Nitric acid itu untuk di dalam cuka apel itu penuh dengan nitric acid ya. Untuk kalau kita minum supaya saluran darah kita yang tadinya kaku, yang keras dan kecil membengkak, naikkan tekanan darah tinggi kita. Jadi kalau saluran darah kita nggak bagus, kaku, nggak lentur. Kedua, dengan tingginya tekanan darah kita itu, mau nggak mau kita perlu cuka apel ini untuk melenturkan, menggedekan, merilekskan kita punya saluran darah. Saluran darah itu kalau udah nggak tegang, dia rileks, lebih lentur, lebih bagus, tekanan darah kita akan turun. Karena di dalamnya ada fungsi namanya lauric acid. Lauric acid itu merilekskan kita punya saluran darah, mengendorkan supaya lebih lancar, jalannya lebih bagus, dan supaya nggak gampang pecah. Nah, itu salah satu cuka apel punya fungsi. Ya, ini risetnya bukan dari saya, dari Medical Association yang di research di Johns Hopkins University. Oke, maksudnya proses detox itu kalau cuka apel itu akan mencuci atau mendetoksifikasi kita punya liver. Seperti kita tahu, liver itu adalah filter darah kita atau filter badan kita untuk saringin toksit, racun, saringan filternya nggak bagus, itu minyak pun bisa masuk ke saluran darah kita menjadikan kita kolesterol. Kalau minyak filternya, maksud saya itu livernya tidak bagus, kita akan jadi namanya fatty liver. Jadi di livernya ada lelehnya lah ibaratnya minyak-minyak yang nggak bisa yang sudah difilter kepenuhan jadi meleleh gitu. Saya nih fatty liver berat banget jadi meleleh. Nah, dengan masuknya cuka apel ini itu minyak-minyak disedot, diisep. Termasuk liver kita di dalam liver kita yang saringan kita nih, liver darah, saringan darah kita. Di liver kita kan udah habis disaring kan masih banyak kotoran-kotoran, toksit, racun, dan ibaratnya minyak-minyak yang nggak bisa diproses. Nah, inilah yang diambil sama cuka apel karena konsepnya asam dan dibersihkan prinsipnya. Kalau kita punya liver itu udah bersih, kita punya saringan udah bagus, otomatis sistem-sistem tubuh kita yang lain-lain pun juga bagus. Nah, fungsinya cuka apel ini adalah di kita punya liver dihidupkan lagi. Yang tadinya sel mati, sel kurang bagus, dibagusin lagi. Nah, kita punya toksit, kita punya minyak, kita punya racun di sana, dihilangkan lagi, diisep sama cuka apel, dibuang melalui kita punya keringat, kencing dan poops. Nah, kalau kita bisa orang mau diet apa yang dijaga? Livernya harus didetox dulu. Karena kalau orang udah kegemukan, itu berarti livernya jelek. Nggak bisa saringin lagi, semua minyak-minyak racun-racun masuk ke darah kita. Nah, inilah yang namanya kalau orang diet, nggak makan, itu salah. Orang diet harus di-encourage minum cuka apel. Cuka apel dengan diminum itu, dibaikin dia punya, liver udah dibersihin, dibagusin, aktif lagi, hidup lagi,
Nah itu yang menjadi sempurnakan badan kita. Minyak kita otomatis baru kurang. Apalagi kita diet, nggak makan. Nah itu salah satu juga. Nah minyak yang jahat ya saya ngomong. Minyak ada dua. Minyak jahat, minyak baik. Kalau minyak baik nggak masalah. Minyak jahat yang selalu jadi masalah buat badan kita. Yaitu kalau kita bilang di kategori kolesterol, LDL sama HDL. LDL itu adalah kolesterol yang jahat. HDL itu kolesterol yang bagus. Nah, khusus cuka apel karena ada uric acid-nya, itu yang hancurkan kita punya LDL, minyak yang jahat. Dan racun-racun yang di dalam liver kita. Ya, ikutin nih ya. Cara makannya tetap sama. 2 sendok pagi atau 2 sendok malam sebelum sarapan. Cuman harus minum pagi dulu atau harus minum dulu sebelum 2 sendok itu kita minum. Supaya kita flush, kita punya sistem dulu dengan air putih, baru minum cuka apel bisa langsung masuk ke dalam darah kita. Oke? Karena tadi saya ngomong, livernya udah bagus, otomatis kita punya berat badan pun juga berkurang. Kenapa? Karena prinsipnya kalau dia udah di dalam darah kita, dia sedotin minyak-minyak kita, mau nggak mau kayak saya, umur udah 60. Sekarang perut nih, mau gendut aja susah. Kenapa? Karena saya udah makan bertahun-tahun, nggak bisa gemuk lagi. Karena minyaknya itu setiap hari dikuras terus. Nggak bisa gemuk, enak. Makan apa aja, saya makan nakal kok. Makan jorok kok. Makan sop kuntut, makan sop kambing, makan jeroan, makan otak. Masih tetap makan. Makan namanya nasi padang, tetap saya makan. Cuman untungnya apa? Nggak bisa gemuk lagi. Saya punya beratnya segitu aja. Saya beratnya cuma 52,5 kilo. Umur 60. Saya punya kolesterol cuma 130. Saya punya minyak. Kolesterol saya totalnya 130. Dari yang mentoknya 200. Sebelumnya saya 387. Mentoknya kalau ke medical doctor bilang 200. Saya cuma 130 sudah 5 tahun. Padahal masih makan yang jorok-jorok. Enak kan bisa makan yang lain-lain. Asal yang penting di dalam kita sudah sembuh dulu. Sudah di neutralizing dulu. Udah normal dulu. Nah itu maksudnya saya. Nah itu kita bicarakan untuk perbaikin kolesterol. Karena minyaknya, livernya saya udah bagus. Tadinya saya punya SGPT, SGPOT tinggi sekali. Dengan banyak minum cuka apel, saya punya itu turun. Saya punya liver, fungsinya berfungsi lagi. Otomatis kolesterol saya juga ikut turun. Kencing manis ikut turun. Darah tinggi ikut turun. Darah tinggi saya nih, saya kasih tahu nih. Dari yang tadinya 187 atasnya, bawahnya 121, sekarang saya punya atasnya tinggal 119. Bawahnya 75, constant 5 tahun. Tanpa makan yang namanya obat darah tinggi lagi. Saya satu-satunya pasien dari dokter saya yang namanya David Lukman. Itu saya minum obat sudah 7 tahun. Dia satu-satunya bilang, udahlah kamu udah nggak usah makan obat darah tinggi lagi. Karena sini udah dipotong separuh, udah seprapat. Udah sampai turun banget, kamu udah normal, udah nggak perlu makan. Orang kalau makan obat darah tinggi hanya bisa tambah atau sampai mati. Makannya sampai mati. Saya tengah-tengah jalan disuruh stop, nggak usah makan obat darah tinggi lagi. Kok bisa bagus? Ya itu salah satu. Salah satu di situ. Kita sempurnakan dalamnya kita dengan macam-macam suplemen ini. Ya, kayak saya kasih sampel ya. Kalau nggak salah seminggu yang lalu. Saya salah makan malam hari, diundang makan sama teman. Di rumahnya ada makanan yang busuk lah sedikit gitu. Kalau nggak salah tempe waktu itu. Tempenya agak busuk sedikit, saya kena makan. Malam-malam saya diare sampai 7 kali. 6 kali, 7 kali. Satu malam. Waduh, pagi-pagi saya cuma hanya makan 2 sendok cuka apel. 2 sendok tok. Habis itu selesai. Saya nggak makan obat, nggak makan apa, diare saya mati. Maksudnya nggak ada diare lagi. Sepanjang hari. Kok bisa? Gampang. Kan di dalam cuka apel itu kan udah ada bilang. Antimikrobial, antifungi, antibakteri. Berarti kalau kita minum, di perut ucus kita itu yang banyak bakteri-bakteri jahat disikat. Sama yang namanya cuka apel punya probiotik. Persis kayak makan minum Yakult. Cuman Yakult karena udah diproses, nah itu ada negatifnya sedikit. Karena manisnya itu manis bukan natural lagi, pakai fructose, pakai campuran gula. Kalau ini cuka apel nggak ada manisnya. Manisnya kita pakai yang namanya madu. Nah supaya kita sempurnakan imun kita, matiin bakteri-bakteri dalam ucus kita, selesai tuh. Diare nggak ada masalah lagi.
Saya udah nggak makan namanya obat-obat diapet lah apa, udah nggak perlu lagi. Hanya satu, cuka apel. Waktu kalau kita lagi diare. Nah, karena ini sifatnya natural, untuk kulit pun bagus. Salah satu, untuk orang ketombe. Seringkali kalau orang yang berketombe itu adalah kebanyakan minyak di kulit kepala. Atau seringkali cuci rambutnya 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Itu jadi minyak itu dan menjadikan kulit kepala kita, kulit kepala punya pH jadi asam. Jadi asam karena keringat. Jadi asam itu kulitnya jadi kering. Kering menjadi ketombe. Baikinnya gimana? Gampang banget. Kita mandi pakai shampoo. Habis pakai shampoo, kucurinlah cuka apel. Cuka apel dikucurin, basah-basah itu, dipijat-pijat sedikit kulit kepalanya supaya dia isepin minyak-minyak yang aksid itu atau keringat-keringat yang aksid itu. At the same time dia ngebalance kulit kepala kita supaya balik ke pH 7 lagi. Nah kalau shampoo kan biasa bikin kering. Kalau ini pakai cuka apel menaikkan kita punya pH dari asam menjadi alkali, menjadi natural, menjadi balance. Habis itu didiamin 10 menit, baru dicuci lagi, dibilas sama air biasa. Nggak usah shampoo lagi, dibilas pakai air biasa, udah diamin. Otomatis kita berturut-turut cuci kepala kayak begitu, seminggu aja. Udah deh, ketombe kita akan hilang, garanti. Salah satunya itu efektif di saya sendiri. Dengan ketombe hilang, otomatis rambut saya yang tadinya nggak menumbuh, jadi tumbuh bagus. Yang tadinya ada apa? Karena saya sistemnya udah bagus, yang saya punya rambut tadinya botak, gampang rontok, ya karena kulit saya udah bagus, udah disempurnakan. Nah, jadinya kulit kepala itu mempertahankan saya punya rambut, tumbuh yang bagus lagi. Nah, itu salah satu bisa memperbaiki pH di kulit kepala. Kedua, kalau kita sering makan cuka apel juga karena dia sifatnya asam, selalu mengisep yang namanya minyak-minyak, lemak-lemak. Salah satu, lihat saya punya kulit di tangan. Lemak saya udah nggak ada, tinggal kulit tok. Kok bisa begitu? Ya karena sepanjang berapa tahun ini saya minum cuka apel secara rutin, saya punya kulit yang di bawah, lemak yang di bawah kulit ini sudah diisep habis. Prinsipnya jadi kayak langsing lagi. Makanya ada teman-teman bilang, Wir, lu kok makin tua makin langsing, makin tua orang biasa perutnya gendut, lu kok enggak? Lu exercise apa? Enggak, saya cuma setiap hari cuma jalan pagi tok. Jalan pagi cuma setengah jam. Habis itu udah makannya dikontrol, tidurnya dikontrol, minumnya dikontrol, dan otomatis sehat balik lagi sendiri. Ya, jadi untuk kulit bagus, untuk kulit kelapa bagus. Satu lagi, jerawat. Banyak anak-anak muda sering jerawatan, pakai obat setengah mati. Kalau saya mah nggak usah, cuka apel, dicampurin air sedikit, ditempelin aja jerawatnya. Otomatis itu kan ada antimikrobial, antibakteri dan lainnya. Itu seperti kayak antibiotik. Otomatis kita punya jerawat yang tadinya merah-merah yang bengkak, otomatis jadi hilang. Nah kita hanya perlu setiap pagi dikasih sedikit kapas, dicelepin air, dikasih 2 sendok cuka apel, dipupurin aja. Nah seringkali muka kan sensitif. Kalau sensitif airnya dibanyakin dikit, cuka apelnya tambahan aja sedikit gitu loh. Jadi 1 gelas air, 1 sendok cuka apel untuk pertama-tama kita biasain dulu. Jangan langsung 100% cuka apel ditempelin, takutnya terlalu keras jadi bengkak mukanya kita. Nah itu sensitif. Nah, kalau sensitif punya skin, ya kita kasihin campurin air. Setengah gelas atau 1 gelas air, sampai 1 sendok atau 2 sendok cuka apel, pakai kapas, dipupurin di muka. Jadi cantik, jadi bagus. Kita pakai cuka apel juga boleh. Itu menaturalisir. Caranya gimana? Jemur sampai merah kan berarti kering. pH kita di kulit udah nggak balance, kebakar. Pakainya apa? Aloe vera. Tahu aloe vera? Aloe vera itu apa ya? Lidah buaya. Pakai lidah buaya, dalamnya ditambahin cuka apel, ditambahin air sedikit, dipupurin aja di belakang kayak salep. Nah yang merah-merah itu akan dalam waktu 1 hari atau 12 jam atau 4 jam. Langsung adem ayem. Merahnya langsung nggak kebakar, langsung jadi bagus. Seringkali anak-anak kan kalau swimming, wah di beach,
kejemur sampai merah. Nah itu langsung kasihin aloe vera sama cuka apel. Kalau mau tambahin madu sedikit, madu dipupurin di belakang. Otomatis kulitnya jadi normal lagi, nggak kebakar, nggak perih, nggak sakit. Satu. Kedua, buat kalau kita bilang buat orang mulut sering bau. Nah cuka apel juga berfungsi kalau mulut bau itu kita kombinasiin sama air. Dikumur, dibuang. Nah, habis dikumur, gosok gigi. Gosok gigi. Biasa. Habis itu kumur lagi pakai air cuka apel itu. Buang. Fungsinya hilangin bau mulut karena ada antimikrobialnya, matiin kuman. Kedua juga, itu bikin gigi kita jadi putih juga karena ada asamnya. Paling bagus kalau memang mau kombinasinya, airnya itu cuka apel ditambah baking soda. Udah gitu kita anggap sebagai kumur. Fungsinya baking soda itu untuk putihin gigi, at the same time isepin bakteri-bakteri yang bau di dalam mulut kita. Habis kumur, kita kan gosok gigi. Gosok gigi seperti biasa. Baking soda itu bantuin untuk ilangin kerak-keraknya di dalam gigi kita. Habis itu kita kumur lagi, buang. Nah, ini gigi kita akan bisa putih loh. Jangan main-main loh. Gigi bisa putih dengan pakai cuka apel sama baking soda. Campur air aja. Sedikit baking sodanya. 1 sendok kecil ibaratnya sendok kayak teh. Gitu. Cukup. Jadi memang ini fungsinya banyak sekali. Karena anak saya kemarin memang mulutnya sering bau. Saya kasih minum dalam seminggu. Hilang semuanya. Tinggal sekarang malah dia setiap minggu kumur aja sekali, kumur 2 kali. Udah normal lagi. Ya. Oh, kaki bau. Seringkali kita kan kalau namanya kaki berkeringat, punya lama kan disekep sama sepatu, bisa bau. Hilangnya ini gimana? Gampang banget. Air seember, dikasihin cuka apel 2-4 sendok, dikasihin baking soda. Baking soda tahu ya, maksudnya soda yang baking, apa? Selada? Soda kue. Baking soda tuh soda kue. Nah soda kue dikasihin 2 sendok, dikasihin cuka apel 4 sendok atau 2 sendok juga, ember air, ini kaki dicelep aja. Karena yang dalam kaki itu yang bikin bau itu semuanya bakteri-bakteri yang jahat. Atau keringet-keringet kita. Dicelepin dalam 15 menit, habis itu dibilas. Udah setiap hari celepin begitu. Dalam 7 hari hilang namanya bau-bau kaki. Nah, setiap kali tinggal maintain aja seminggu sekali atau seminggu 2 kali celepin. Supaya bakterinya nggak tumbuh lagi. Nah itu intinya. Makanya kaki bau pun hilang. Mulut bau pun hilang. Makanya ini baking apple cider vinegar itu sangat-sangat miracle. Ciptaan Tuhan yang luar biasa. Gigi udah tuh, sampelnya tuh. Dengan di gigi dikasihin baking soda sama cuka apel, dikumur, itu giginya bisa jadi putih. Sama aja kalau kita bilang, kita pakai pasta gigi. Salah satu ya, di dalamnya ada baking sodanya, ada asam-asamnya. Ada apa exitnya gitu. Kalau kita pakai natural, yaitu cuka apel sebagai asam-asamnya sama baking soda gitu loh. Jelas ya? Dari saya kurang lebih secara kasarnya kelebihan itu namanya cuka apel banyak sekali. Tinggal kita pinter-pinter pakainya. Nah, salah satu saya tadi lupa ngomong. Untuk orang yang kalau mau diet, mau kurangin minyaknya, kan seringkali makan salad. Makan salad selain kita kasih minyaknya, sometimes kan kita pakai olive oil minyaknya, atau kita pakai yang namanya coconut oil gantinya gitu ya. Bisa juga coconut oil dicampurin cuka apel, ditambahin lemon, garam sedikit, lada sedikit, diaduk tuh salad. Enaknya bukan main. Jadi cuka apel tambah asemnya, tambah manisnya dengan madu sedikit. Nah, at the same time itu yang buat kesehatan kita juga bagus. Cuman kalau kita sering cuma makan cuka apel toh sendiri, nggak bagus. Kalau untuk diet, di dalam sayur saladnya kita, disiramin cuka apel 1-2 sendok, kasihin madu, kasihin minyak kelapa, itu 3 macam komponen dicampur, tambahin garam sedikit, tambahin lada sedikit, diaduk, lemon. Selesai. Asam manis udah enak bener deh kalau kita makan. Itu salah satu menghilangkan kita punya minyak-minyak dalam kulit, di bawah kulit kita, di perut kita, di
di bokong kita, itu salah satu kenapa makan salad mesti pakai cuka apel sambil dia ngedetox, kita punya liver, sambil dia sedotin minyak kita. Ketiga, kuatkan imun sistem kita. Keempat, kulit-kulit kita dinormalisasi jadi ke pH 7. Prinsipnya kulit kita perlu pH 7. Nah, biasa setiap hari kita cuci mandi itu pH-nya rendah sekali. pH 3, pH 4 karena sabun dan soda itu sabun itu adalah pH yang asam prinsipnya untuk hilangin minyak-minyak kita. Nah, jadi kita cara hilangin minyaknya itu pakai cuka apel salah satunya. Makanya orang sering bilang, makan cuka apel setiap hari pasti sehat. Benar. Saya akui itu benar. Kalau kita bisa makan setiap hari sepanjang tahun, kita untuk namanya pilek lah, sinus lah, ini hilang dah jauh-jauh dari kita. Makanya ini hari sangat-sangat miracle ciptaan Tuhan ini yang kita makan enzimnya seperti kita makan madu, makan enzimnya, ini kita mesti kombinasi menjadi masukin ke tubuh kita, sempurnakan, balancekan kita punya liver dan lain-lainnya. Kita punya organ inti yang dalam perut kita menjadi normal balik, sehat balik. Walaupun umur bertambah, sistem kita masih muda, masih bagus, prinsipnya gitu. Ya. Nah, sekarang kurang lebih kayak begitu, saya mau tanya jawab. Soalnya banyak teman-teman yang nggak ngerti cara minumnya, nggak ngerti cara pakainya. Seringkali salah. Pakainya malah jadi negatif. Nah, kalau sekarang ada waktu sedikit, kita buka session tanya jawab supaya teman-teman ngerti cara pakai yang benar gimana. Silakan. Selamat siang, Pak. Terima kasih atas waktunya. Yang mau saya tanyakan masalah itu, Pak, untuk apa sih namanya? Tadi kan ada larutan soda untuk asam urat, Pak. Larutan soda dicampur dengan jahe. Nah, itu masih kurang asam jelas urat, untuk takarannya. asam urat. Nah, ya kan kata Bapak tadi pakai baking soda dan jahe ya. Nah, takarannya itu loh Pak, berapa jahenya dan direbus berapa lama? Apakah pengaruhnya tuh kalau direbus lama atau sebentar ada pengaruhnya enggak gitu? Oke. Jadi sih Pak, terima kasih. Oke. Jadi kalau untuk asam urat kita godok 1 liter sampai 2 liter air. 2 liter air dah. Air biasa ya, air putih. Dipotongin jahe, 2 iris jahe atau 4 iris jahe. Kalau tipis-tipis 4 iris, kalau yang tebal-tebal 2 iris jahe. Digodok sama 2 sendok. 2 sendok makan baking soda. Dicampur 2 liter itu, digodok sampai mendidih, waktu blub mendidih 5 menit didiamin Bu. 5 menit. Udah 5 menit mendidih, matiin. Angkat, didiamin airnya itu sampai udah normal suhu, kita tuangin ke gelas. Di gelas itu sudah dikasih 2 sendok cuka apel. 2 sendok makan ya, cuka apel. Nah, habis airnya itu isinya nggak usah. Jadi air yang tadi digodok itu nggak perlu. Hanya cuman 2 sendok cuka apel sama air jahe, air soda water. Tanpa jahenya, tanpa jahenya lah prinsipnya. Dituangin, minum pagi-pagi perut kosong. Ya, kalau berasanya nggak enak, ada asam-asam sedikit, nggak suka, boleh tambahin madu 2 sendok lagi untuk supaya enak lah prinsipnya. Kita minum. Ini untuk khusus mempercepat baikin asam urat. Dari asam urat level 15 dalam 1 minggu akan jadi 3,7, 3,5. Garanti. Nah itu konsepnya, especially kalau orang asam urat yang udah sakit kiri, bengkak kiri, itu adalah household remedy, cara rumah tangga kita untuk baikin badan kita sendiri. Itu intinya Bu Elis. Ada lagi? Satu lagi Bu. Ya silakan. PCO kan kita minumnya sebelum makan. Nah sebelum makan itu kan kita kata Bapak tadi harus minum air putih dulu. Ya, ya. Ya. Benar, sama. Apa kalau kita nggak minum air putih? Dan setelah kita minum Visio atau cuka apel itu, berapa lama setelah kita minum baru kita boleh makan? Oke. Intinya kalau kita mau campur sama Visio harus ada jeda. Jadi air putih kita minum, Visio dulu. Visio dulu. Fungsinya Visio dengan air putih itu untuk memperlancar pupsnya kita. Nah udah habis itu jeda 15 menit, baru minum ini untuk baikin kita punya asam urat. Yang namanya cuka apel sama baking soda. Habis udah minum ini,
jeda hanya 10 menit, udah boleh sarapan pagi. Udah selesai. Nggak ada macam-macam. Kalau nggak mau campur dalam waktu yang sama, bisa juga ini yang tadi cuka apel sama soda itu diminumnya malam hari sebelum makan sarapan malam. Nah, sepanjang hari sisa air yang segitu banyak diapain? Yaitu diminum seperti kayak minuman kita air botol biasa dibawa ke kantor, minum aja. Minum jahe sama soda water itu untuk percepatkan kita punya darah itu yang tadinya asam, kan asam urat, darah kita asam. Jadi alkali, prinsipnya gitu, Bu. Jadi air itu nggak dibuang, tetap diminum sehari-hari, sepanjang hari, sampai 2 liter itu habis lah, prinsipnya gitu. Jelas Oke, ya? makasih atas penjelasannya. Mantap. Ya, thank you. Kalau untuk menghilangkan bau badan itu bisa nggak Pak menggunakan cuka apel? Terus kalau emang bisa, maksudnya tambahannya apa gitu? Kalau bau badan sih semestinya sih itu karena makanannya. Kita seringkali makanan yang kayak kare-kare, yang kayak apa terlalu banyak, Bu. Jadi bukan masalah bakteri-bakterinya. Nah, itu agak mesti minum yang namanya saya bilang cuka apel lebih banyak sama baking soda itu dicampur. Dengan makan itu setiap hari untuk hilangin yang namanya bau badan itu juga bisa. Cuma jangka panjang, Bu. Karena itu dicernakan di dalam perut kita. Mah kita tuh terlalu jorok prinsipnya, jadi baunya sampai keluar ke badan gitu loh. Karena kita makanannya jorok selama ini. Nah, jadi kuncinya ya minum baking soda sama cuka apel sepanjang hari. Nah, pagi sama sore juga kalau bisa diminum baking soda sama apel, cuka apel sama madu dikombinasi untuk pagi. Habis itu sepanjang hari minum air baking soda, jahe sama cuka apel. Sepanjang hari, 1 hari 2 liter. Itu mesti minum sampai 3 bulan. Baru pelan-pelan bau badan berkurang. Cuman kalau di bawah badan sometimes waktu diketek di sini, itu kita bisa pakai yang namanya cuka apel diurapin di sini, Bu. Selama 10 menit baru dikuras. Itu juga bisa hilang. Karena bakteri-bakteri yang ada di sini itu dari keringat. Dari yang seperti kayak kaki tadi. Yang di dalam kaki kan sering bau ya. Nah, bakteri-bakterinya itu dimatikan dengan cuka apel di sini. Diulasin aja, dibilasin di sini gitu loh, Bu. 1 hari 2 sekali aja lah waktu mandi, tambahin cuka apel di sini, 10 menit kemudian baru dibilas. Itu juga membantu. Jadi anak saya umur 7 tahun, itu selama ini masih gatal-gatal terus di ketiak ataupun di selangkangan kaki-kaki itu. Apakah bisa diobati ya dengan yang tadi cuka apel ataupun baking soda gitu, Pak? Tunggu, gatal-gatalnya bagaimana? Bentol-bentol atau bintik-bintik merah atau loreng-loreng atau gimana, Pak? Boleh tahu? Yang saya lihat kecil-kecil sih. Warnanya apa? Warnanya putih, tapi nggak begitu kelihatan putihnya. Jadi yang saya tahu anak itu gatal-gatal udah jadinya kayak luka jadinya gitu. Karena dia saking itu kayak biang keringat gitu, Pak ya? Kayak biang keringat. Anaknya iya. sering keringetan nggak? Nggak sering juga sih, karena kadang-kadang di AC juga tidurnya. Ininya, tangannya gampang keluar air nggak, Pak? Tangannya, nggak sih. Enggak ya? Nah, berarti keringatnya dia dibuangnya tuh di selangkang atau di ketek-ketek kayak begitu. Itu gampang sekali, Pak, perbaikinnya yaitu pakai namanya saya bilang soda water sama cuka apel. Cuman jangan dibikin sampai, jadi gini, soda water 1 liter aja, pakai 2 sendok air, nggak usah digodok, Pak, dicampur aja, terus dituangin cuka apel 4 sendok, habis dituangin air yang sama itu ditempel-tempelin di kelangkang-kelangkangnya gitu, Pak, atau di rangka-rangkanya yang ada biang keringatnya itu. Nah, dalam 3 hari sampai seminggu biasanya akan berkurang, berhilang. Cuman kalau dia sekarang udah sampai berluka-luka, ya pertama-tama waktu ditempelin agak asam sedikit, agak ada pedas sedikit. Nah, mudah-mudahan lukanya itu pun juga bisa ditempelin pakai salep antibiotik tuh, Pak. Salep kayak
kayak betadin, kayak apa, itu juga bisa ditambahin lagi sesudah habis dicuciin, dibilas, dikasihin cuka apel sama tadi itu soda water, dibilas, udah bersih, ditempelin, dikasihin salep betadin untuk ilangin dia punya boroknya itu. Nah, kalau udah hilang benar, setiap hari ditambahin terus ininya apa? Walaupun udah kering, ditambahin aja dulu sampai tambah 1 minggu ekstra lagi, nanti akan nggak tumbuh lagi gitu Pak. Prinsipnya karena itu alergi apa tuh? Kenapa Pak? Apakah itu alergi apa bukan itu penyakit apa jenisnya? Kalau saya lihat sih itu kebanyakan keringat, biang keringat. Kalau alergi biasanya timbul bukan di situ, seluruh badan Pak. Nggak di posisi yang tempat keringat situ. Itu bedanya gitu ya. Pak. Oh ya. gitu ya. Nah sambil kalau dia memang bisa juga setiap hari dikasih makan cuka apel sama madu Pak. 2 sendok aja. Jadi 1/4 gelas air, 2 sendok madu, 2 sendok cuka apel untuk minum aja. Jadi dari dalam kita sembuhkan, dari luar kita tempelkan. Nah itu mungkin bisa lebih cepat perbaikannya. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Untuk fatty liver, Pak. Fatty liver itu kita ngerasain manfaatnya setelah berapa lama dan bagaimana caranya tadi? Untuk fatty liver, oke. Kalau fatty liver itu adalah minyak yang udah disaring di liver kita, jadi kelebihan minyaknya nggak bisa dibuang karena kita makan kebanyakan minyak. Nah, itu memang proses panjang. Kita makan cuka apel 2 sendok pagi dan sore untuk mempertahankan itu, menguras itu minyak-minyak yang di dalam liver itu. Biasanya itu efektifnya sesudah 6 bulan, Pak. 6 bulan waktunya, pagi, sore, terus makanin cuka apel terus. Itu pelan-pelan baru bisa baik 6 bulan sampai 8 bulan. Di kasus saya kayak begitu. Jadi fatty liver saya jadi pink color sekarang, itu sesudah 6 bulan baru kita lihat. Pak ya? Iya, makasih, Pak. Kaki pecah-pecahnya di mana? Di bawah kakinya ya, di ininya ya, di bawahnya itu. Bisa perbaikin, cuman mesti dikombinasi dengan pakai VCO, Pak. Bu. Jadi gini, kaki pecah-pecah, dicelep kayak tadi untuk kaki bau, maksudnya tuh air, dikasih 2 sendok cuka apel, dikasih soda ya. Habis itu, habis dicelep itu ilangin kumannya, dibilas sama namanya virgin coconut oil, VCO. VCO itu yang pecah-pecah itu diulasin aja. Jadi dicelepnya itu seminggu sekali, diulasin pakai VCO-nya itu supaya jangan pecah-pecah selama 1 bulan berturut-turut, Bu. Nanti lihat hasilnya jadi lembab, jadi bagus. Karena pecah-pecah itu biasanya kekeringan. Cuman kenapa mesti dicelepin pakai VCO, matiin kumannya dulu, baru dibalansin dia punya pH kulitnya, baru ditambahin lagi dengan VCO, virgin coconut oil, diulasin aja setiap malam, Bu. Sebelum tidur sebanyak mungkin, pokoknya di daerah yang kering itu. Diiniin setiap malam. Nanti Ibu lihat dah, seminggu ada perubahan, 2 minggu ada perubahan, 3 minggu perubahan, 4 minggu hilang semua pecah-pecahnya. Itu di kasus di saya juga. Biasa berumur bisa pecah-pecah gitu, Bu. Oke? Jadi kaki pecah-pecah, baiknya bisa pakai VCO tidak? Bisa, asal mesti kombinasi pakai cuka apel untuk matiin kumannya, balancing kulitnya punya pH. Nanti untuk supaya dia nggak pecah lagi, lembab lagi, dikasihin minyak kelapa, diulesin selama 7 hari sampai 1 bulan. Nah, celepin airnya itu hanya seminggu sekali aja. Itu. Oke? Saya mau tanya, apakah kalau udah minum cuka apel itu harus minum apa? Kan kita minum vitamin C, Pak. Sama tetap minum vitamin C enggak, Pak? Kira-kira kalau minum cuka Kenapa apel. Ibu tanyain mesti minum vitamin C, Bu? Ada alasannya apa enggak? Kan sekarang katanya kan karena ada COVID ini, Pak, harus minum vitamin C gitu kan, Pak. Jadi saya kalau minum cuka apel saya bingung. Jadi kalau saya minum cuka apel saya nggak minum vitamin C. Yes. Gini Bu, saya jelasin dulu. Vitamin C yang kita minum itu, orang bilang kan tambah imun maksudnya. Nah, sedangkan yang kita minum vitamin C itu biasanya itu karena kita kurang makan vitamin C yang ada di makanan kita. Supaya tambahin imun. Yes, imunnya itu ditambah imun itu nggak sekuat
Jadi karena vitamin C itu adalah, anggap nih vitamin C 1000 lah gitu ya. Itu karena kimia, jadi benar-benar udah masuk ke dalam badan kita, yang efektif itu cuma 200 sampai 300-an, Bu. Jadi kebuang biasanya vitamin C itu. Badan kita satu hari perlunya cuma 300 sampai 500-an lah kurang lebih vitamin C gitu, Bu ya. Nah jadi selama kita kalau bisa gantiin vitamin C itu pakai yang jeruk, pakai lemon, pakai cuka apel, seharusnya kita nggak perlu makan vitamin C yang buatan itu, kimia itu. Karena itu nggak akan benar-benar tambahkan imun sistem kita. Jadi yang bagus kalau ibu udah bisa makan cuka apel, udah deh vitamin C, vitamin itu malah dikurangin. Memang lebih mahal investasi makan cuka apel daripada makan vitamin C. Cuman khasiatnya jauh lebih bagus cuka apel daripada vitamin C. Untuk supaya lebih sempurna lagi, cuka apel dikombinasi sama madu, itu udah lebih bagus fungsinya, boleh bilang 5 kali sampai 8 kali khasiatnya lebih bagus daripada vitamin C tok atau multivitamin. Maksudnya gitu, Bu. Jadi kita gantikan obat-obat dengan natural. Dengan natural buat kita nyerap bagus sambil perbaikin badan kita. Sambil kita kurusin, sehatin, naikin imun sistem kita. Itu yang paling sempurna, Bu. Harusnya. Ya. Pak Wir, saya minum VCO juga. Minum VCO sama minum cuka apel itu apa sehabis minum VCO kan pagi ya sarapan, sehabis minum VCO boleh minum cuka apel? Asal ada jedah, Bu. Jedah. Jadi nggak boleh campur. Jadi gini. Jedahnya berapa? 10 menit sampai 15 menit. Kasusnya masih gini, Bu. Kalau minum VCO harus didampingin sama air di depan dulu. Air minum. Jangan habis makan, nggak boleh. Jadi air minum 1 gelas, 2 gelas. Minum air putih, baru minum VCO 2 sendok. Didiamin 10 menit dulu. Baru kita makan yang lain-lain. Mau madu campur cuka apel, mau madu, mau sendiri juga boleh. Asal ada jedah. Kalau dicampur, Bu, itu resikonya nanti di perut kita berantakan. Jadi kita malah bisa tidak efektif, malah berantem prinsipnya. Jeda 15 menitnya cukup. Karena kenapa? Fungsinya cuka apel masuk ke perut kita dulu dengan perut kosong. Semestinya kita akan ditok ucus kita yang semalam kita udah proses punya makanan-makanan. Kita mau buang. Kita mau isep dia punya kotoran VCO itu bersihin jalurnya kita punya sistem ibaratnya. Atau bersihin kita punya saluran darah atau sel-sel kita yang selama ini banyak toksit-toksitnya, banyak minyak-minyak, lemak-lemak, LDL yang jahat. Nah dia udah isep, dia buang. Nah sudah buang, kita baru makan lagi yang namanya cuka apel lah apa, supaya bersihin kita punya liver lagi. Itu konsepnya di situ, Bu. Makanya nggak boleh dicampur. Ya. Iya. Oke. Jadi cukup sehari sekali aja ya Pak, pagi aja ya Pak? Pagi makan VCO 2 sendok, jeda 10 menit, makan cuka apel, kalau bisa cuka apel tambah madu, di kombinasi tadi yang saya ajarin itu, 1/4 gelas, perut kosong ya. Sesudah minum VCO, jeda lagi 5 menit, 10 menit, baru sarapan pagi. Udah selesai. Ibu pasti sehat deh. Nanti 1 tahun kemudian saya lihat ibu, muda 10 tahun, Bu. Cantik lagi, Bu. Amin. Pak, boleh nggak tanya satu lagi, Pak? Silakan, Bu. Ini tanya untuk yang tadi asam urat yang ramuan tadi yang untuk 10 hari itu, Pak. Terus untuk maintenance-nya, misalkan 10 hari udah selesai, Pak. Maintenance-nya minumnya? Jadi apa sih? Intinya asam urat dibaikin dulu dengan cara yang tadi yang saya ajarkan. Udah tahu ya, Bu ya, saya nggak usah ulang ya. Habis benar-benar asam urat udah dicek, udah turun sebagai normal lagi. Ya udah, setiap hari cuma hanya 2 sendok di pagi hari. Cuka apel, makan cuka apel. Cuka apel, kalau cuka apel sama madu juga boleh. Paling bagus cuka apel sama madu, Bu. Enak dimakan. Iya, saya minumnya cuka apel sama madu, Pak. Iya, 2 sendok aja setiap hari, sepanjang tahun. Asal jadi kita, itu cukup 1 hari aja ya, Pak? Ya, lihat 10 hari ada efeknya nggak? Kalau kurang efek, tambahin lagi 10 hari. Kalau ternyata udah bagus, udah maintenance-nya cuka apel 2 sendok sama madu sepanjang tahun. Selesai, Bu. Nggak ada macam-macam lagi. Pasti bagus. Cuman satu, kalau kita mau asam uratnya udah tinggi, 10 hari itu untuk sementara perbaikinnya. Nah, yang setiap hari makan 2 sendok itu untuk tuning up kita punya darah asam itu menjadi normal.
Nah, makanya itu harus dimakan sepanjang tahun atau sepanjang tahun lah, panjang itu. Makanya itu satu-satunya yang penting, jangan sering kali makan yang namanya kacang-kacang lagi, Bu. Itu asam urat paling takut makan kacang, Bu. Kebanyakan makan kacang, tempe gitu ya, atau yang biji-biji lah prinsipnya. Itu kurangin sedikit supaya dia balancein dulu. Itu konsepnya. Nanti kalau udah normal baru kita makan. Normal lagi. Prinsipnya saya di sini. Baik, Pak Wir. Ya, baik. Prinsipnya kita di sini perbaikin sistem kita. Habis itu apa aja harus bisa makan. Cuman jangan semaksimum. Maksudnya jangan mentok makannya. 80% kenyang, apa aja boleh comotin. Supaya vitaminnya tetap ada. Balancein kita punya badan. Intinya gitu, Bu. Ya. Oke. Saya yang ada kawan saya, dia sudah makan juga apel. Nah, dia bilang katanya itu kan asam, Pak. Apa tidak merusak gigi, Pak? Asamnya. Good questions. Nah, kalau kita pertanyaan nih, si Bapak ini punya pertanyaan, cuka apel kalau makan katanya akan merusak gigi. Kan tadi saya ajarin, Pak, cuka apel untuk dikumur malah gigi kita jadi putih. Kan teorinya gitu kan, Pak? Yes. Cuka apel nggak boleh minum terlalu banyak. Maksimum 1 hari 4 sendok. Kalau kebanyakan juga kayak kita sering minum kayak setengah gelas, 1 gelas full cuka apel. Itu nggak boleh. Karena asam itu gigi kita jadi rapuh. Nah, cuman kalau kita cuka apel, cara minumnya itu bukan murni cuka apel. Kita kombinasi yang namanya sama air. Dia punya kekerasannya asamnya itu nggak akan rusak gigi, malah bisa rontokin yang di permukaan gigi punya kotoran-kotoran gitu loh, Pak. Jadi selama kita kontrol 1 hari mentoknya 4 sendok tok. Jangan dikoyok begitu minumnya. 4 sendok maksimum toleransi. Nah, kalau kita makannya itu normal dan 4 sendok itu juga kita campur air sama madu, itu seharusnya nggak akan merusak gigi kita. Nah, kalau kita makan lebih dari 4 sendok, kayak orang sometimes lagi detox atau lagi mau kurusin, wah, tergila-gila sama cuka apel. Makan kebanyakan banyak juga, itu ada efeknya kepada tulang kropos, Pak. Jadi tulang kita kalau ibu-ibu kan sering kropos tuh, yang namanya osteoporosis ya. Kalau lebih dari 4 sendok per hari, mungkin makan 8 sendok, 10 sendok per hari, itu pengaruhi nanti osteoporosis kita jadi lebih renggang lagi. Itu nggak baik memang. Ya paling aman, maksimum batasnya semestinya 6 sendok. Kita patokin 4 sendok makannya udah cukup. Dengan minumnya nggak murni minum cuka apel dicampur dengan madu. Itu menjadi lebih baik. Jadi neutralisirnya. Jadi itu intinya gitu, Pak. Oke, makanya Pak tadi Ibu Susanti setiap hari makan 2 sendok sama madu. Itu yang paling sempurna dicampur air. Jadi dia punya asamnya itu menurun, prinsipnya gitu, Bu. Pak. Oke, bagus. Itu questionnya bagus sekali, Pak. Pak, saya mau nanya, kan yang minggu kemarin kalau nggak salah ada Zoom Vico ya? Meeting Vico. VCO ya. Saya ketinggalan, Pak, belum lihat dan dengar. Bisa nggak diulang lagi, Pak? Atau minta videonya atau di YouTube? Tunggu jadwalnya aja, Bu ya. Kita visio ada lagi mungkin 3 minggu lagi, Bu. 3-4 minggu lagi. Nanti saya undang Ibu deh. Tolong Ibu chat. Ibu di grup mana, Bu? Grup berapa? Grup 1. Grup 1. Tolong nanti diingetin saya di grup 1 kasih tahu. Tolong dong minta VCO lagi kapan kita ada seminarnya. Karena memang ini berapa kali seminar ini seminar berseri khusus untuk beberapa makan suplemen yang perbaikin badan kita. Nah nanti habis berseri ini nanti kita ajarin untuk campuran. Bagaimana campuran A dan B dan C ini menjadi baikin kita punya kolesterol, baikin ini, baik itu. Itu seri-serinya itu saya harapkan ya setiap member kalau bisa ikutlah setiap minggu, nggak ada ruginya. Karena kita belajar bersama supaya sehat bersama intinya. Nah, memang kita nggak rencanakan untuk ulang. Hanya sekali aja, habis itu udah. Nah kita bicarakan yang lain lagi gitu loh. Karena kita lagi banyak program berturut-turut. Nah kalau ada yang miss, ada yang request, ya mungkin kita aturin lagi. Kalau memang partisipannya cukup banyak, baru kita ulang lagi, Bu. Makanya gitu, Bu. Baik. Ya. Oke. Makasih, Pak. Udah, itu aja. Ya, thank you, Bu. Ibu Susanti Handayani, silakan mau tanya lagi. Silakan. Ask to unmute.
Silakan Bu, udah kedengeran. Apa ya Pak? Ayo Bu, silakan. Jadi Pak tadi, ya Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi mengenai yang diare tadi yang Bapak minum minum apa namanya cuka apel juga nggak apa-apa ya Pak ya? Kalau diare seperti Bapak bilang tadi ya Pak? Ya, jadi gini, kalau maksudnya kita ini era diare karena di usus kita ada bakteri yang jahat. Nah, dengan kita minum cuka apel, atau orang kan seringkali bilang, kalau kamu diare, makan obat. Obat stopin diare. Apa yang dimakan obat itu adalah semacam kayak antibiotik yang untuk matiin kuman di dalam usus. Nah, dengan cuka apel ini kan ada antimikrobial, antibakteri, antifungi. Nah, ini probiotik inilah yang serangin kita punya kuman-kuman di dalam usus kita supaya kita nggak mules lagi, nggak diare lagi. Jadi prinsipnya kalau pas ketemu diare, nggak usah makan obat dulu, jangan berantem. Karena obat western, obat sama suplemen, ini selalu bertentangan terus. Ngerti nggak Bu? Jadi kalau kita yakin dengan pakai suplemen bisa baikin, ya udah makan dulu cuka apel dulu, 2 sendok sampai 3 sendok. Habis itu kumur ya, pakai air, diamin. Nanti lihat efeknya, otomatis nggak diare lagi, dia udah berantem di dalamnya, bagusin kita punya bakterinya normal lagi, udah bagus lagi, selesai. Makanya ada orang juga di luaran bilang, kalau kamu diare makan aja Yakult. Itu ada probiotik yang bagus, bisa baikin diare. Ya probiotiknya di Yakult sama di cuka apel, ya bagusan di cuka apel Bu. Lebih fresh, enzimnya lebih bagus. Intinya gitu. Jadi jangan keberantem sama kedokteran punya ilmu. Jadi kedokteran biasanya selalu teken. Kalau kita enggak, kita baikin akarnya apa. Kita sempurnakan. Akarnya kalau udah baik, forever kita baik. Itu bedanya konsepnya yang sekarang ini, gitu Bu. Ya, saya baik, bukan Pak. sinsei, Bu, Terima karena kasih Pak teorinya Wir. ini, ya saya bukan sinsei, cuma saya teorinya ini teori raw food terapi dengan makanan mentah. Bagaimana kita baikin sistem badan kita, seperti orang persis seperti zaman dulu Adam dan Hawa, nggak ada dokter, nggak ada obat, obatnya cuma air, makan, minum, udah selesai. Nah ini kita balik ke zaman situ. Karena kita nggak pakai dokter, kita pakai suplemen yang natural supaya baikin badan kita, supaya kita nggak ada side effect lagi. Itu intinya di sini. Ya. Iya. Baik Pak Wir, terima kasih. Baik. Ya. Kalau cuka Pak, kita konsumsi yang VCO itu, terus bentrok dengan cuka itu nggak apa-apa Pak? Jeda 10 menit, dikasih jeda 10 menit. Jadi makan VCO dulu, habis itu 10 menit kemudian baru makan cuka apel, dan dianjurkan makan cuka apel pakai madu ya Bu ya. 2 sendok madu, 2 sendok cuka apel, campur dengan air baru minum. Itu paling aman buat kita yang seumur segini. Ya, nanti minta meternya ke Mbak Widya deh. Oke, makasih Pak Wirawan. Thank you, Bu. Kangen Bu, udah lama nggak ketemu. Iya. Ini lagi penyuluhan Pak di kolong tol nih. Mantap Bu. Nanti kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol ya. Kalau secara di BPOM itu kadar luasannya bilangnya 2 tahun. Ya Bu ya. But kalau secara natural, secara beneran, makin lama makin bagus Bu. Asal satu, jangan ketemu matahari. Jangan dijemur matahari. Udah itu aja. Jadi apakah harus dimasukkan ke kulkas atau boleh di ruang masukkan suhu ke ruang kulkas aja? Boleh, cuman kalau saya lebih cenderung suhu biasa aja. Karena intinya ini kan di dalamnya bakteri semua, Bu. Bakteri yang probiotik atau kita bilang enzim. Jadi kalau dimasukin ke kulkas, kedinginan. Memang bisa lebih awet. Cuman paling bagus jangan panas dingin, malah sakit nanti nggak baik. Paling bagus taruh aja di ruang biasa, di ruang suhu meja makan gitu, pakai aja. Makin lama makin bagus Bu ini semestinya, karena bakterinya kan makin ini terus, tumbuh terus Bu. Nggak apa-apa. Cuman ya asal kalau udah kejemur matahari, dia mati, nggak ada fungsinya loh Bu, efeknya nggak ada. Ya, jadi jangan ketemu matahari, taruh di suhu ruangan biasa, bisa dipakai sampai 2 tahun, 3 tahun, nggak apa-apa. Intinya bagus. Selama masih ada biangnya yang di bawah sini nih Bu. Ini biangnya yang penting nih.
Ini biang-biang yang vitaminnya sama bakteri-bakterinya di sini. Namanya mother, Bu. Mamanya ibaratnya. Iya. Oke? Pak Wirawan, efektivitas dari apple cider ini, ya, itu kalau saya lihat ada yang berbentuk tablet. Lebih efektif yang tablet atau yang cair? Kalau saya, karena saya diajarinnya harus natural, namanya kalau udah di tablet, itu namanya diproses, Bu. Jadi dia punya bakteri pun sudah dorman, sudah nggak hidup. Dia punya efeknya namanya mikroorganismenya pun sudah dimatiin dulu, Bu. Jadi saya mah cenderung yang makin natural, yang makin cair, yang makin natural paling bagus. Saya vitamin C. Saya nggak suka makan pil vitamin C. Saya sukanya makan jeruk, makan lemon yang banyak vitamin C-nya. Nah, kalau Ibu memang mau untuk traveling sewaktu kan perlu convenient, nggak bisa bawa cairan terus. Ya udah makan sekali-sekali. But kalau paling sempurna, kalau memang bisa makan yang cair, yang natural, paling bagus selalu yang natural. Ibaratnya gitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Wirawan. Sama-sama. Ada lagi? Inga Gani, Bu Inga. Udah bisa belum mikrofonnya, Bu Inga? Di-on-in di sebelah kanan. Baru bisa Pak. Oke, mantap, mantap. Kawin. Salam, Bu ya. Ya, saya mau nanya kalau ada efek samping nggak kalau kita minum cuka apel itu setiap hari maksudnya gitu. Tadi saya udah bilang, prinsipnya gini. Kalau minum cuka apel, kebanyakan lebih dari 4 sendok, sampai 6 sendok, 8 sendok, 10 sendok per hari, ada efek sampingnya kemungkinan kalau kita udah berumur begini, tulang keropos, Bu. Tulang kita bisa keropos kalau kebanyakan. Kalau sampai makan minimum di standar adalah 6 sendok sehari. Kita patokannya 4 sendok atau 2 sendok sehari, malah nggak ada benefit, nggak ada efeknya, malah banyak benefitnya ke badan kita. Intinya ke situ. Jadi apa-apapun konsepnya nggak boleh over, nggak boleh terlalu banyak prinsipnya. Mesti selalu ikutin balance-nya lah. Kalau kita perlu makan 2 sendok untuk maintenance, bagus. Kalau kita lagi sakit, kita perlu 4 sendok, silakan. But kalau udah sakitnya terlalu dijorin terus, makan kebanyakan, malah jadi negatif nantinya ke tempat lain. Intinya gitu, Bu. Ya, sama itu kalau minum garlic power ya, terakhir-terakhir itu saya suka sakit tenggorokan. Kenapa ya Pak Amir ya? Garlic power sakit tenggorokan, oke. Garlic power sifatnya itu keras. Sifatnya itu adalah dia untuk menembuskan kerak-kerak yang di dalam saluran darah kita. Jadi dia keras itu adalah 5 super juice punya kombinasi. Kuat banget. Kalau kita sampai sakit leher, berarti badan kita tuh kepanasan. Maksudnya karena itu ada jahe, ada lemon, ada madu, ada cuka apel, ada VCO. Kombinasi semuanya itu jadi satu. Jadi kalau kepanasan, ibaratnya jadi kering, jadi batok, jadi sakit leher. Nah kalau udah kayak begitu, itu namanya ada transisi. Harusnya dikurangin. Mestinya makan 2 sendok, jadi 1 sendok aja dulu. Atau diselang-seling 2 hari sekali. Boleh untuk mempertahankan kita punya panasnya itu. Intinya. Cuman harus tetap setiap hari minum. Atau kalau kita mau perbaikin, kita punya kolesterol tinggi atau kerak-kerak yang di dalam saluran darah kita. Itu yang bisa tembusin adalah garlic power. Kalau pakai VCO, belum bisa tembusin itu. VCO cuma hanya isep yang namanya LDL kita yang jahat. Naikin HDL kita di kolesterol. Jadi VCO sama garlic power itu adalah kombinasi 2 yang khusus baikin kita punya kolesterol. Kalau VCO sedotin LDL, kolesterol jahat. Kalau garlic power, tembusin kerak-kerak yang mampet, yang bisa pecah saluran darah kita. Kerak itu yang dia sedotin atau jantung kita mampet. Itu VCO yang tembusin semuanya. Makanya kalau udah makan VCO untuk turunin kolesterol, makan VCO kombinasi sama garlic power untuk minum baikin kolesterol kita. Kita lihat kalau udah kepanasan, gatel-gatel, karena itu garlic powernya terlalu kuat. Kurangin aja separoh dari 2 sendok, 1 sendok.
Nanti kalau Karena udah pagi saya minum madu sama cuka apel, berarti malam mau tidur baru minum garlic nggak apa-apa kan? Setelah habis makan. tunggu, cara minumnya gimana Bu? Pagi minum, Kan malam pagi minum. saya minum cuka apel sama madu. Lalu kan saya berangkat kantor. Lalu nanti sebelum pulang saya minum VCO. Malamnya saya baru minum garlic power gitu habis makan. Oh, terbalik Bu. Jangan garlic power diminum, kita ini VCO dulu. Jadi ini waktu minum garlic power sebelum makan malam ya? Sesudah makan malam. Nah itu yang bikin panas. Sebelum makan malam. Dibalik Bu. Kan saya minum VCO juga Pak. Oh karena iya. Perut saya kan kurang gitu kuat. Jadi saya Sahabat. minum pagi cuka apel sama madu. Lalu sebelum makan malam saya minum VCO. Oke, kalau gitu VCO-nya dikurangin jadi 1 sendok aja dulu. Garlic power-nya jadi 1 sendok aja dulu Bu. Jangan 2 sendok aja. 1 sendok aja. Garlic power baru VCO ya. Kalau VCO boleh tetap 2 sendok. Garlic power-nya dikurangin dari 2 sendok jadi 1 sendok. Habis makan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, kasih jeda ya Bu ya. Kasih jeda setengah jam. Ya. Oke, makasih Pak. Mantap. Habis makan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, kasih jeda ya Bu ya. Kasih jeda setengah jam. Ya. Oke, makasih Pak. Mantap. Buat menekan berat badan itu madunya itu campurannya berapa sendoknya dengan cuka apelnya? Oke. Untuk mengurangi berat badan prinsipnya 2 sendok cuka apel, 2 sendok madu dicampur pakai air 1/4 gelas. Cukup minumnya hanya pagi hari sebelum makan sarapan pagi. Dan sesudah minum air putih. Harus minum air putih dulu. Karena air putih cuci sistem kita, baru minum vitamin ini. Maksudnya suplemen ini. Itu baru bagus. Oh, berarti sebelum minum itu minum air putih dulu ya Pak? Ya, air putih dulu. Jadi bangun tidur, air putih kita minum. 1 gelas. Habis itu minum nih. Cuka apel sama madu sama air 1/4 gelas. Minum. Habis minum, diamin dulu 15 menit, baru sarapan pagi. Udah. Nanti pelan-pelan dalam 6 bulan lemak kita dikuras terus Bu setiap hari. Karena prinsipnya kita tidur aja dengan minum cuka apel itu kita dibakar. Lemak kita tuh 125 kalori. Tapi pagi aja malam juga Pak? Jangan banyak-banyak dulu deh. Kita pagi aja dulu, pelan-pelan sabar. Nanti kalau udah berasa, oh udah bagus nih, lemaknya udah berkurang. Nah Ibu boleh pagi dan sore gitu. Nanti lebih cepat lagi berkurangnya. Nah, udah titik itu aja dulu. Ibu umur berapa kurang lebih sekarang? Oh ya udah Pak. Umurnya 30 berapa, Pak. Hah? Umur berapa sekarang kurang lebih? Udah umur 50 ke atas atau 50 ke bawah? 30. Oke, nggak apa-apa. Ya udah. Jadi kalau mau cepet pagi sore masih boleh. Kalau udah umur 50 harus kurangin, nggak boleh pagi sore karena nggak sakit untuk maintenance aja. Takutnya tulang kropos. Oh, jadi pagi aja ya Pak? Pagi aja dulu deh, coba. Oke? Ya. Alright. Ya Pak. Nah, makasih Pak. Oke, cukup ya kita hari ini. Kita udah belajar banyak. Nah, mudah-mudahan 1-2 minggu ke depan lagi kita ada program yang baru lagi. Kita belajar yang lain, kita belajar madu, kita belajar apa. Semua adalah pendidikan khusus untuk member-member kita yang di Hydrofarm grupnya ini. Nah, mudah-mudahan semua berpartisipasi, kita belajar sama, hidup sehat bersama, untuk supaya kita tidak tergantung obat, kita bisa hidup sehat satu keluarga dengan makanan suplemen yang sangat-sangat natural ini. Kedua juga, mungkin kita juga banyak nanti belajarin bersama, bagaimana kita mau bikin salad, atau bagaimana kita awetin sayur, yang kita fresh baru panen, untuk di dalam kulkas kita bisa sampai 2 minggu, bisa sampai 3 minggu, nggak layu. Itu banyak trik-triknya. Nah, nanti kita belajar bersama di sesi-sesi yang akan datang ini. Nanti saya undang lagi di grup-grup. Jangan bosen ya kalau saya undang. But intinya kita sama-sama untuk belajar sehat bersama di dalam melawan COVID sekarang ini. Ya, saya rasa terima kasih banyak atas partisipasinya. Mudah-mudahan yang akan datang tetap bersama kami, hidup sehat bersama. Thank you very much. Sampai ketemu lagi ya sesi yang akan datang. Thank you. Salam.
dun 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 dun.